Di dalam gereja Katolik bebas tidak ada dogma. Doktrin ada, tetapi dogma tidak ada. Nah, di dalam gereja Katolik bebas tidak ditekankan untuk adanya pengakuan dosa dan sebagainya. Gereja Katolik bebas mengajak semua umat saling mengasihi satu sama lainnya dan saling menghormati satu sama lainnya, menghormati sesama umat manusia, terutama menghormati semua agama. Dalam tata cara liturgi, Gereja Katolik Bebas juga memiliki perbedaan yang mencolok dengan gereja Katolik lain. Misalnya, asisten imam saat misa bisa seorang perempuan. Bahkan, umat agama selain Katolik juga dapat menerima komuni. Sayangnya, tim tidak diperkenankan mengambil gambar saat misa atas perintah uskup karena kekhawatiran penyelewengan narasi. Saat ini, jemaat Gereja Katolik Bebas di Surabaya hanya tinggal hitungan jari. Misa mingguan pun hanya diikuti 5-10 orang jemaat saja. Banyak jemaat yang pindah gereja karena menikah atau bekerja. Di satu sisi, gereja ini juga tidak berusaha menarik jemaat, melainkan jemaat datang karena niat mereka sendiri. Kami itu sebetulnya agama dan diakui di Departemen Agama, tapi kita dimasukkan dalam Kristen Protestan. Iya, jadi kita tidak diterima di Katolik, kita diterima di Bimas Kristen Protestan. Kita sudah bersyukur, tetapi kita masih dicatat di dalam pemerintahan, kita dinaungi oleh Bimas Kristen Protestan, jadi kita masih berdiri sendiri, eksis, dan kita tidak maksudnya tidak selalu memperkarakan itu. Iya, kita terima, itu sudah menjadi jalan kita. Liberal Catholic Church ini saya bandingkan dengan Katolik Roma ya. Roma Katolik itu dogmatis banget. Jadi orang yang syariat sampai tingkatan Gus Dur sekalipun kudu nurut sama dogmanya gereja, nggak boleh melenceng. Jadi misalnya kita mau punya pendapat yang lain yang sesuai dengan hati nuranimu atau ingsun sejati atau nur ilahimu yang ngomong, nggak boleh, sudah selesai. Harus nurut dogmanya agama gitu. Ya, kalau di gereja kita nggak. Prinsip utama gereja yang pegang. Tapi application ke dalam hidupmu sehari-hari itu yang syariat silahkan, yang tarekat silahkan, hakikat ya silahkan dipakai secara menurut kalian masing-masing. Di situ letak liberalnya. Ajaran teosofi dibawa oleh perempuan asal Rusia bernama Madame Blavatsky ke Indonesia pertama kali di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu di Surabaya, resmi didirikan Loji Teosofi pada tahun 1927 dan masih bertahan hingga sekarang. Teosofi berasal dari dua huruf, yaitu Theos dan Sophia. Theos itu artinya Tuhan atau ilahiyah, sedangkan Sophia itu adalah kearifan. Jadi teosofi adalah kearifan ilahiyah, dan teosofi bukan agama. Jadi suatu ilmu pengetahuan sekaligus membangun watak dan pengabdian. Dan teosofi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1, mengadakan inti persaudaraan antara sesama manusia, tidak mandang bangsa, kepercayaan, warna kulit, kasta, agama, dan sebagainya.
Tujuan kedua itu mencari persamaan di dalam religi, sains, dan filsafat. Tujuan ketiga baru mengembangkan potensi-potensi ilahi yang ada di dalam diri manusia untuk dikembangkan. Di ajaran teosofi, konsep karma dan reinkarnasi menjadi dasar pemahaman spiritual. Teosofi juga percaya bahwa ada alam lain selain dunia nyata. Namun, surga dan neraka bukan menjadi tujuan akhir manusia, melainkan pembebasan spiritual atau moksa. Kita manusia ini sekarang sudah sempurna seperti bapak kita yang ada di tidak tahu di mana itu sudah sama, cuma kita disebut mikrokosmos, ini disebut makrokosmos. Tapi apa yang ada di dalam makrokosmos semua ada di sini. Untuk pengembangan akhirnya kita pelan-pelan kembali ke sini. Dalam pencarian spiritual, manusia menempuh banyak jalan. Teosofi dan Gereja Katolik Bebas menawarkan pandangan yang unik. Mereka menekankan kebebasan berpikir, keilahian dalam diri manusia, dan keterbukaan terhadap berbagai sumber kebijaksanaan. Bagi sebagian pemeluk agama lain, ajaran ini bisa terasa bertentangan dengan keyakinan yang telah lama dipegang. Namun, di balik segala perbedaan, manusia dalam kerinduannya akan makna tidak akan pernah berhenti mencari.